Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Ibu absen dulu ya. Siti Wakiatu, Hadir. Endah Purwati, Hadir. Alicia Marta Zera, Hadir. Alivia Nur Fitria, Hadir. hadir semua ya. Ya. Hadir. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita doa bersama-sama ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, siap belajar semua anak-anak? Siap. Ya, pada pertemuan yang lalu kan Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar materi hikmah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan. Ya, dari pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak mampu memahami bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Peserta didik mampu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan mampu menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Ya, materi yang pertama yaitu haji. Udah tahu kan haji itu apa? Ya, haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu dan cara-cara yang tertentu. Ya, waktu haji itu dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Siapa? Haji, ya, rukun haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib bagi yang mampu mengerjakannya. Bagaimana surat Ali Imran ayat 97? Mbak Endah bisa membacakan artinya? Bisa, Bu. Oke. Ya, tolong dibacakan ya. Ya, artinya padanya terhadap tanda-tanda yang nyata atau diantaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya atau Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu atau bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya. Ya, dari ayat itu kan sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan tadi. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Sanggupnya itu sanggup dalam hal biaya, dalam kesehatan, keamanan, dan nafkah keluarga yang ditinggalinya. Syarat-syarat haji, ada yang tahu apa aja syarat haji? Yang pertama, Islam, berakal, balik, ada umurnya, dan makhluk. Tadi syarat wajib haji. Kalau syarat sah haji? Syarat haji dari Islam,
balik, berakal, merdeka. Ya, benar. Dan haji itu ada rukunnya. Rukun haji adalah perbuatan yang harus dilakukan selama mengerjakan ibadah haji. Kalau misal ada satu yang ditinggalkan, sah nggak hukumnya? Tidak. Jika ada satu yang ditinggalkan, maka hukum haji tidak sah. Pertama, ihram. Apa ihram, anak-anak? Berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh. Ya, ihram itu berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh, ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan mengucapkan lafal labbaik Allahumma hajjan. Itu bagi yang berniat melaksanakan haji. Kalau yang berniat melaksanakan umroh, Allahumma umroh. ya. Yang kedua itu wukuf. Wukuf itu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selanjutnya itu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari dilakukan secara berlawanan arah jarum jam dan dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Selanjutnya rukun yang keempat itu sa'i. Sa'i berlari-lari kecil dari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali juga ya. Iya. Setelah sa'i, rukun yang kelima itu tahalul. Tahalul adalah mencukur atau memotong rambut sebagian atau seluruh minimal 3 helai. Dilakukan setelah melempar jumroh. Ya, setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setiap ibadah yang Allah perintahkan selalu memiliki hikmah dan keutamaan. Anak-anak tahu nggak keutamaan haji itu apa? Yang pertama, haji merupakan amal paling utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai amal yang paling utama, beliau menjawab, amal yang paling utama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah, dan haji yang mabrur. Haji mabrur itu yaitu orang yang setelah melaksanakan haji, sikap dan tingkah perilakunya itu akan berubah menjadi yang lebih baik. Selain itu, haji merupakan jihad. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad kepada engkau semua? Jawab Rasul, bagi engkau ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji yang mabrur. Keutamaan yang terakhir yaitu pahala ibadah haji adalah surga. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, umroh kepada umroh menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Selanjutnya zakat. Selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, zakat hukumnya wajib. Bagaimana yang disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Semua perbuatan ibadah yang dilakukan atas perintah Allah akan memberikan memiliki keutamaan dan kemuliaan. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan mereka pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin.
Jadi, zakat dengan seseorang melakukan zakat ini akan memberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Karena zakat ini dapat mensucikan jiwa orang-orang yang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik segi moral maupun moral. Selanjutnya yaitu mengenai wakaf. Wakaf, ada yang tahu nggak anak-anak wakaf itu apa? Wakaf itu dalam bahasa Arab itu artinya menahan dan mencegah. Jadi maksudnya yaitu menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Jadi wakaf itu seperti sebuah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal. Contohnya itu seperti seseorang memiliki harta berupa tanah. Kemudian seseorang itu mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai menjadi masjid atau tempat pemakaman umum. Itu bermanfaat untuk seluruh umat muslim. Nah, wakaf ini hukumnya sunnah. Dan bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amalia sunnah yang besar manfaatnya. Para ulama sepakat wakaf ini seperti sedekah jariah. Wakaf adalah perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara. Apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya. Ya. Jadi dari hadis ini ulama sepakat bahwa sedekah jariah adalah wakaf, bentuk wakaf. Rukun wakaf. Jadi rukun wakaf itu mencakup orang yang berwakaf dan benda yang diwakafkan. Ya, syarat-syarat orang yang berwakaf apa saja? Dia memiliki hak penuh terhadap harta itu. Lalu berakal, balik dan secara hukum bertindak secara hukum terhadap harta itu. Selanjutnya itu benda yang diwakafkan disebut al-mauquf. Nah, memiliki syarat-syarat. Yang pertama, barang yang diwakafkan harus barang yang berharga. Yang selanjutnya, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Ya. Selanjutnya, harta diwakafkan harus memiliki orang-orang yang berwakaf atau wakif. Yang terakhir, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta orang lain. Ya, tadi rukun syarat wakaf. Nah, hikmah dan keutamaan wakaf. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf merupakan harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lain. Jadi, jika seorang muslim yang mengetahui betapa besar pahala dalam berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Ya, jadi keutamaan kita berwakaf itu sebagai amal jariah, amal yang tidak terbatas. Jadi walaupun suatu saat meninggal, amal jariah itu akan terus mengalir. Nah, itu tadi penjelasan materi. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ya, kalau gitu Ibu kasih tugas ya. Iya. Ya, tugasnya itu
membuat rangkuman dari materi yang kita bahas hari ini dalam bentuk mapping dengan bahasanya sendiri. Kumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada sebuah peribahasa mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya itu penting bagi kita untuk selalu berbagi. Islam menghendaki orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyisihkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apakah Anda ingin investasi sekali, tapi dapat keuntungan berkali-kali? Bukan hanya berkali-kali, bahkan terus-menerus tiada henti. Itulah wakaf. Dengan berwakaf, harta yang kita keluarkan sekali, maka kita mendapatkan keuntungan berkali-kali. Seperti berwakaf untuk pembebasan lahan Pondok Pesantren Tahfiz Khairul Ummah. Jadi, keuntungan investasi wakaf ini menjadikan harta lebih bermanfaat, mendapat pahala yang terus mengalir hingga yaumil akhir. Jangan tunda lagi. وأولئك هم المفلحون. Hikmah zakat. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. Karena kalau kita sering memberi, maka secara otomatis sifat kikir hilang. Ya, dan sifat kikir sudah sering kita bilang, bakhil, pelit, ini semua apapun bahasanya, semua ini buruk bagi kejiwaan. Karena akhirnya orang tidak menginfakkan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan juga kebahagiaannya. Artinya dengan zakat yang dikumpul banyak, dibagi-bagikan kepada orang dan diselesaikan perkara-perkara yang sedang ada masalah dihadapi oleh banyak masyarakat, maka jadi hiduplah ya kehidupan tersebut. Jadi baiklah kehidupan yang tadinya memang punya masalah-masalah. Karena uang ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Perseteruan, bahkan kadang-kadang negosiasi menggunakan harta, gitu kan. Baik itu dalam negosiasi peperangan, negosiasi perbaikan suami istri, negosiasi hubungan antara partner bisnis, negosiasi antara tetangga. Kadang-kadang bukan cuma lisan, dengan menggunakan harta juga. Yang keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang kaya saja, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Ya, amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin.